Kami mohon maaf atas kegagalan ini, Gusti. Tapi, paling tidak kami sudah mengetahui kekuatan mereka. Ternyata, mereka memiliki pasukan yang cukup besar. Kalau Gusti Prabu mengizinkan, kami akan menyusun pasukan yang lebih besar untuk meringkus mereka. Bagaimana menurutmu, Nabi? Hamba setuju, Gusti. Tapi kita harus memperkirakan lebih dulu apa yang mereka lakukan atas penyerangan kita yang berhasil mereka menangkan itu. Mereka bisa semakin percaya diri karena bentrokan dengan pasukan kita kembali dimenangkan. Atau mereka takut akan datangnya serangan besar-besaran dari pasukan kita. Jadi, di sini kecermatan mata-mata kita harus bekerja lebih keras lagi. Caranya? Itu tugas Empu Wahana sebagai Rakrian Tumenggung untuk mengaturnya. Iya. Gagasan Patinami sangat tepat. Saya sangat setuju. Jangan permalukan lagi negerimu. Aku lebih senang kalau kalian rukun dan sering berembuk. Pikiran banyak orang tentu jauh lebih baik. Saya yakin ini tubuh batas desanya. Kita mau langsung ke petilasan Bu Gadring, Kakak? Lebih baik kita cari tempat tumpangan untuk menginap. Saya tidak terlalu hafal letaknya. Apa desa ini masih ditinggali penduduk? Kamandanu, kemari nak. Ikuti lorong itu. Paman Ranubaya? Paman? Paman Ranubaya ternyata masih hidup. Kamandanu, aku sudah tahu maksud dan tujuanmu mencari Eyang Guru Empu Gadring. Sebenarnya kekalahanmu itu dari naga bumi yang ada di dalam pedang naga puspa. Oleh karena kepengejutanmu, kamu dikuasai oleh rasa takut dirimu sendiri. Aku sering mengingatkan bahwa setiap rasa takut akan menambah keberingasan musuhmu. Dan setiap ketakutan itu akan menghilangkan semua tenaga yang kamu miliki. Guru, kamu akan menghadapi cobaan untuk mengalahkan hawa nafsumu, rasa takutmu, dan kesungguhanmu. anehnya guru tidak memberi petunjuk apapun. Apa mungkin Empu Ranubaya sengaja mengisikan roh naga jahat supaya pedang itu mendatangkan kekacauan di Kitai Nagari? Mungkin, karena menurut cerita pendekar Lo, pedang itu dibuat dalam ruang tahanan dan guru dalam keadaan dirantai. Ini petilasannya, Kakak. Menghadapi cobaan untuk mengalahkan rasa takutmu. Kamu
Kamu akan menghadapi cobaan untuk mengalahkan hawa nafsumu. Kamu akan menghadapi cobaan untuk kesembuhan. Bangunlah cucuku. Hentikan tapa beratama. Kamu menginginkan keris terkutuk itu. Keris yang telah membunuh aku yang menciptakannya. Aku tidak rela. Keris itu terus-menerus menghirup darah. Hanya keris itu yang mampu mengalahkan roh naga bumi yang ada di dalam pedang naga puspa yang empuk. Ceroboh. Berani-beraninya dia memasukkan naga bumi ke dalam sebuah senjata. Isi bumi ini bisa habis oleh kerakusannya. Naga bumi selalu haus darah dan tidak pernah bisa diatur. Siapa yang menyuruh kamu kemari? Empu Lungga dan juga Empu Ranubaya. Mereka semua murid Sasi. Kamu? Saya murid Empu Ranubaya, Yang Empu. Kamu juga seorang empu keris? Bukan, Yang Empu. Saya seorang pendekar biasa. Saya membutuhkan keris Empu Gandring untuk merebut kembali pedang naga puspa, ciptaan guru saya, yang telah dicuri oleh seorang pendekar sakti. Ada apa, Kakak? Cuma sebatang kayu, Kakak. Iya, Keris Empu Gandring, Kakak. iya. Menurut cerita, keris pesanan Ken Arok itu belum selesai. Dibuatkan gagang dan warangkanya. Sewaktu mau diambil. Itu juga yang membuat Ken Arok menjadi marah. Dan menikam Empu Gandring dengan keris buatannya sendiri. Keris itu banyak memakan korban sebagai supata dari sang empu. Setelah itu, keris pusaka Empu Gandring menghilang. Padahal banyak raja yang menginginkannya. Iya, menurut Ayang Empu Gandring. Apakah Kakang sudah bertemu? Iya, dia banyak memberi nasihat tentang naga puspa. Hei, sudah pulang? Belum, Kijata. Jangan-jangan dikeroyok orang kampung. Mana mungkin mereka berani?
kebenaran untuk merebut kembali pedangmu, Kamandanu. Sia-sia. Pedang ini sudah menyatu denganku. Aku sudah sangat mengenal watak pedang ini. Aku bisa membuat kamu 10 kali lebih ketakutan dari pertempuran kita yang terakhir. Aku akan terus memburu milikku. Sampai ke neraka sekalipun. Kali ini hari naasmu, Tongbaji. Kamu menganggap yang takut kena pentungan, Kamandanu. Biar dia yang membalas kekalahan ini. Kakak. Kakak. Menyerahlah, Sambi. Kau akan kubawa ke Majapahit. Jangan. Tolonglah saya. Saya sedang mengandung. Akan buruk nasib anak saya kalau dia harus lahir di dalam penjara. Dan akan lebih buruk lagi kalau dia harus ikut mati. Kalau saya dihukum mati. Tolonglah saya, Sakawuni. Kita sesama wanita. Bagaimana rasanya melahirkan anak di penjara? Bebaskan saya, Kamandanu. Saya bersumpah tidak akan lagi membuat onar. Baik. Pergi kamu dari Majapahit. Kalau suatu saat aku melihatmu masih tetap berkeliaran di daerah Majapahit, aku akan membunuhmu. Cepat pergi. Baik. Iya. Iya. Akan kubesarkan anakmu dengan baik, Kakak. Akan kuceritakan kepadanya bahwa ayahnya seorang pendekar gagah yang mati secara kesatria. Kris itu rahim, Kakak. Sudah diambil kembali pemiliknya.